siapa aja yang bisa jawab gitu loh. Tentang ayat yang dihilangkan di NIV, karena ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dihilangkan dari sebagian besar terjemahan Alkitab modern, termasuk NIV, karena tidak ditemukan dalam manuskrip tertua yang paling baik dari Perjanjian Baru. Itu dikatakan bahwa ayat ini palsu, tidak ada di naskah-naskah kuno, karena sisipan, makanya tidak dicantumkan di situ. Kita lari ke masalah tekstual ya. Jadi saya perlu menggambarkan ini materi saya paling suka ini kalau ditanya manuskrip ini, karena saya saya suka bahas tentang sejarah teks Alkitab. Nih, aku kasih kisahnya dulu ya dari awal ya teman-teman, karena aku hafal. Kitab suci yang dipakai di bait suci itu kitabnya sebutannya adalah LXX. Ini yang dipakai Kristus dan para rasul. Nah, saat para rasul sudah meninggal, dia menuliskan kitab suci kepada murid-muridnya. Murid-muridnya kemudian dia menuliskan surat-surat kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyimpan surat-surat itu. Maka surat-surat yang dikanonkan itu disebut sebagai Perjanjian Baru. Ya, atau ini disebut sebagai kitab Evangelion. Dalam bahasa Indonesianya Evangelion disebut sebagai Injil. Nah, ini orang Islam nggak tahu nih Injil ini artinya apa. Dia tahu namanya Injil tapi artinya nggak tahu. Padahal artinya adalah kabar baik. Nah, mulai dari tahun 300-an kitab-kitab itu dikanonkan di Kartago. Ini informasi buat dibawa dulu ya. Buat Pak itu mungkin terlalu berat. Kartago ini ada di Tunisia, Afrika Utara. Dikanonkan kitab-kitab final, dan sisa-sisa dari yang dikanonkan ini yang sering disebut sebagai Codex Vaticanus, Codex Alexandrius, Codex Sinaiticus, Codex Washingtonius, ya, kodeks-kodeks inilah. Ini ditulis dalam bahasa Yunani, ini juga dalam bahasa Yunani. Ya, karena tadi ini juga bahasa Yunani. Nah, mulai abad ke-5 awal, khususnya tahun 405 sampai 415, gereja yang ada di wilayah barat ini menggunakan teks yang berbahasa Latin. Ini namanya Vulgata, Pak. Vulgata. Ini gereja Katolik Roma. Selain gereja Katolik Roma, ini tetap menggunakan teks yang ini. Ya, jadi udah ada 2 teks. Satu teks Yunani, satu teks Latin. Nah, Bapak tadi nanya tentang KJV, King James Version, dan NIV, ya kan? King James Version ini adalah kitab yang dipakai dari kelompok gereja wilayah barat, ya, kelompok Protestan. Mereka menggunakan King James Version karena King James Version ini adalah Raja James dari aliran Anglikan. Ya, apakah jumlah kitabnya beda? Tidak. King James Version ini juga banyak, sama-sama ada Deuterokanonikanya. Kenapa saya tahu? Karena saya ada di Belanda. King James Version diterbitkan di Leiden, Oxford, dan Cambridge. 3 universitas besar ini. Dan sampai sekarang LAI juga tetap menggunakan King James Version sebagai terjemahan. Nah, namun dalam perjalanan waktu, Alkitab ini kan, ini King James Version kan diambil dari mana? Ini diambil dari teks Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, ke dalam bahasa Inggris. Nah, NIV ini dari mana? NIV juga diambil dari King James Version. Kalau ditanya apakah ada perbedaan King James Version dan NIV, nggak ada, Pak. Karena apa? Karena sama-sama teks ini pun diambil dari teks ini Yunani, diambil dari teks ini. Contohnya apa? Di King James Version ada bahasa Latin, Lucifer. Ini bintang terang, bintang timur. Tapi teman-teman coba lihat dalam King James Version, tulisannya di dalam Yesaya 14 ayat 12 ini sama. Jadi tidak berbeda satu dengan lainnya. Ya. Tidak berbeda satu dengan lainnya. Bapak mengatakan ini beda sama ini. Bapak mesti nunjukin datanya. Nah, tadi Bapak 1 nanya. Yohanes 5:7-8.
Ya, Bapak bisa tunjukin nggak? 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 5 ayat 7 sampai 8. ya. Ini 7 sampai disebut 8. sebagai Johannine koma. Iya, Ya, Johannine ada koma. dalam kurungnya. Iya. Nah, ini saya tunjukin. Johannine koma, Yohanes 1 Yohanes 5. Ini juga saya suka ya, karena saya koleksi Talmud di rumah, buku cetak. Nah, di sini ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, dalam kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini ada dalam kurung. Nah, saya nggak mau menyindir Al-Quran, meskipun Al-Quran banyak dalam kurung, tapi 1 dalam kurung Alkitab ini begitu penting, makanya dikomentarin. Nah, Johannine koma adalah penambahan teks yang ini, Pak. Penambahan yang dalam kurung. Kenapa harus ada? Nah, saya tunjukin 1 data ya, sebentar. Nah, ini. Saya biasanya pakai kitab cetak. Ini namanya Talmud, Pak. Bentar, bisa diedit nggak? Bentar ya. Nah, ini. Ini Talmud. Ini kitabnya orang Yahudi. Kenapa saya contohkan dengan Talmud? Mungkin teman-teman pernah lihat. Ya. Kitab Talmud ini baru ada di abad paling tua, ada di abad 4 Masehi. Sementara teks yang ada Johannine koma tadi itu abad di 1 Masehi. Tulisan dalam kurung itu tulisan siapa? Itu adalah tulisan Ignatius dari Antioquia. Sorry jelek tulisannya. Antioquia. Ini ada di dalam Alkitab nih orangnya. Di dalam Markus, Yesus menempatkan anak kecil di sebelahnya. Sesungguhnya anak ini akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi tulisan dalam kurung itu adalah tulisan Ignatius dari Antioquia. Kenapa sebegitu penting? Karena dulu para rasul kami ini menulis, ini cuma begini, Pak. Ini bentuknya cuma begini. Misalnya dia nulis Injil Yohanes, dia cuma nulisnya gini. Ya, ingat yang di tengah ya. Tapi kalau di Yahudi ini namanya Mishnah. Ini namanya Mishnah atau Taurat lisan yang dituliskan. Kenapa orang Yahudi sebagai contoh? Karena orang Yahudi yang di abad 4 ini menyontek cara menulis para rasul-rasul kami. Tulisan yang ditulis oleh para rasul kami itu kemudian dalam kitab aslinya itu ditulis di pinggirnya, catatan kecil di sini. Jadi lihat ya, ini ada bagian utamanya, ini ada bagian kedua, ini ada bagian ketiga, ini ada bagian keempat, ini ada bagian kelima. Ya, ini namanya Mishnah, ini namanya Tosefta, ini namanya Baraita. Ingat ya, Mishnah, Tosefta, Baraita. Tulisan aslinya ada di sini. Tosefta ini adalah komentari dari tulisan para rasul, karena ini adalah murid para rasul. Dia menulis di sini. Nah, sehingga tulisan yang dalam kurung tadi itu disebut sebagai gloss. Atau kalau Bapak pernah baca buku, ada istilah glossary. Ya. Kenapa Ignatius dari Antioquia sebegitu pentingnya menulis gloss di sini? Karena dia sedang menjelaskan kepada jemaat di Philadelphia tentang apa yang dimaksud 3 memberi kesaksian. Dia menjelaskan kenapa kita harus percaya tentang 3 itu, karena 3 itu merujuk kepada Matius 28 ayat 19. Yesus sendiri berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dan Ignatius dari Antioquia itu mau menjelaskan tentang Efesus 4 ayat 5. Tolong dibacain. Coy. Boleh nggak? Efesus 4 ayat 5. Siap. Efesus 4 ayat 5 ya. Ya. 1 iman, 1 Tuhan, 1 ber. Ya, yang sabar, Pak. Efesus 4 ayat 5. Oke, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Nah, 1 baptisan yang dimaksud bagaimana? Yang ada di sini tadi, Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ajaran Yesus. Dari mana dia tahu? Karena dia tak dapat dari gurunya Petrus. Dia dapat juga dari gurunya Yohanes. Makanya itu namanya Johannine koma. Yohanes sama Petrus dapat dari mana? Dapat dari Yesus. Anak kecil itu kenal gak sama Yesus? Jangankan kenal, dia sendiri dipegang sama Yesus di dalam kitab Markus itu. Nah, tulisan ini, yang tadi, yang dalam kurung, itu disebut gloss. Dan kalau tidak ada tulisan gloss itu, Talmud ini nggak bakal ada di dunia, Pak. Karena orang Yahudi meniru ini dan menjadikan namanya jadi kitab Talmud. Talmud itu artinya adalah pembelajaran. Sama seperti dalam kurung tadi itu pembelajaran artinya, pemuritan. Ya, dalam bahasa Yunaninya katekumen, katekismus.
bahasa Ibraninya Talmud. Nah, jadi yang di samping ini konteksnya kalau di Islam mungkin tafsir tapi ditambahkan. Nah, kalau tidak ada tulisan itu, Pak, misalnya NIV Bapak bilang ada, di King James Version ada, NIV nggak ada, itu nggak masalah. Yang penting udah ada tulisan 1 Yohanes 5 ayat 7 tanpa dalam kurung, kita tetap mengetahui itu tulisan Rasul Yohanes. Tulisan di sampingnya yang di itu NIV adalah boleh sebuah dibuka nggak? clause. Yang di NIV boleh dibuka nggak itu? Iya, poinnya kalau di sini tidak ada pun itu nggak masalah, karena kami sudah dapat pengajaran dari Yesus sendiri tentang ketritunggalan, Matius 28 ayat 19 gitu. Jadi betapa besarnya warisan yang diwarisi oleh para rasul kami kepada murid-muridnya, sehingga orang-orang yang mencontek-conteknya pun ini jadi kitab. Nah, kalau nggak ada Talmud, kira-kira ada nggak kitab tafsir? Tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain, Tafsir Al-Misbah, ada nggak, Pak? Nggak ada. Justru kalian sedang memperkarakan sumber dari para mufasir Pak Prof, Islam sendiri. coba di perspektif NIV bisa dibuka nggak? Bapak yang Dan alasannya koma Johannium itu, saya nyoba nyari jawaban, ternyata ketemu di sini. Koma Johannium itu di NIV itu sengaja dihapus sama pelajar-pelajar kekristenan. Jangan ngomong itu, sengaja, Pak, nggak mungkin. Itu makanya coba dibuka. Nggak boleh ngomong kayak gitu, sengaja dihapus. Bapak masih tunjukin. Saya nggak punya NIV di sini. Saya nggak punya NIV. Saya punya Septuaginta sama LAI. Nih, saya punya Septuaginta sama LAI. Coba abang gini, Bang. Coba ketik petunjuknya itu, kenapa 1 Yohanes 5:78 itu dihilangkan Bapak, di kalau NIV? gini, Pak, saya kasih tahu, kalau Bapak mau menggugat, Bapak sajikan datanya, jangan nyuruh saya, soalnya Bapak masih bingung juga. Oke, coba ya. Coba bisa besarkan saya. Saya baru ketemu ini jawabannya ini. AI. Nah, di sini saya ketemu jawabannya. 1 Yohanes 5:78 yang sering disebut koma Johannium dihilangkan dari sebagian besar terjemahan Alkitab modern, termasuk NIV, karena tidak ditemukan dalam manuskrip tertua yang paling baik dari Perjanjian Baru. Jadi penjelasan lebih detailnya, 1 Yohanes tidak muncul dalam manuskrip Yunani tertua yang telah ditemukan, termasuk sebagian besar manuskrip utama seperti Kodek Sinaiticus, Kodek Vaticanus, dan Kodek Alexandrinus. Jadi 1 Yohanes ini itu tidak ada, berarti ada sisipan. Bukan sisipan, artinya ada di manuskrip lain, Pak. Gitu loh. Gimana tuh, Bang Meta? Enggak ada, memang ini kalau di sini dijelaskan ada manuskrip lain pasti dicantumkan. Bro Haskim, ada ribuan manuskrip, ada ribuan manuskrip. Bapak di sini kan cuma yang tidak kan cuma Kodek Sinaiticus, Kodek Vaticanus. Bapak belum cek di Westcott Hall, itu ada. Jadi jangan Anda bernarasi bahwa tidak ada manuskrip itu. Iya, makanya saya jadi bertanya, ini NIV yang menghilangkan ayat ini, apakah ada otoritas tertinggi yang berhak untuk menghilangkan ini? Otoritas tertinggi itu gereja. Iya, berarti bapak-bapak gereja tertinggi, otoritas tertinggi itu berhak merubah-rubah Alkitab. Sedangkan NIV itu, Pak Hasim, itu di data Vaticanus sama Sinaiticus ada loh, kok itu tulisannya nggak ada ya? Nah, artinya ini menurut peneliti yang meneliti. Siapa? Itu AI, itu peneliti, itu AI. Coba itu linknya, Pak. Coba pencet itu gambar rantai itu di sebelah. Datanya dari mana tuh? Coba lihat sebelah kanan. Enggak, yang bawah. Nah, kan Quora kan. Dibilang. Astaga. Datanya Quora. AI itu nggak akan bisa transkripsi data PDF, Pak. Itu blogger. Aku coba di kitab Sabda. dan gini Pak Hasim. Memang nggak ada kata-kata itu, memang nggak ada. Apa? Iya, Sinaiticus Apa nggak merubah makna jadinya? Sinaiticus sama Vaticanus itu nggak ada gloss tadi. Coba tunjukin. Bapak bisa tunjukin nggak? Gini, coba aku lihat. Aku coba cari ya 1 Yohanes 5:7 di NIV ya. Coba buka. Cari Sinaiticus, Pak. Ya. Nah, besarin aku lagi, Bang. Apa? Sorry. Ya, jadi gini. Tadi yang mau digugat Bapak itu adalah, intinya saya nangkep ya, sisipan. Tentang apa? Tritunggal. Maaf ya, jelek tulisannya ya. Di dalam dulu Pak Hasim. Bentar deh Bang Meta, di dalam Al-Quran aja banyak kok sisipan kurung.
Iya. Iya, tapi kita nanti kita udah tahu ya kitab yang paling banyak paling banyak dalam kurung itu kitab apa ya, makanya mestinya namanya Al Kurung ya. Nah, yang digugat Bapak ini adalah Tritunggal ya, berarti Tritunggal adalah menurut Bapak ini adalah ajaran sesat bapak-bapak gereja. Setuju ya Pak ya? Setuju ya Pak Asim ya? Halo Pak. Saya nggak tahu itu. Saya tidak menganggap itu sesat atau nggak sesat. Jadi saya coba lebih objektif dalam menilai sesuatu gitu. Oke. Tapi Bapak percaya, tidak ada konsep di Alkitab, nggak ada konsep seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Makanya saya bilang misalnya Bapak nggak terima, nggak masalah. Bapak percaya nggak akan ketrinitasan itu adalah ajaran yang benar? Iya. Kalau saya pribadi nggak. Tidak ya. Oke, kita kunci ya teman-teman ya. Kunci ya, tidak ya dia bilang ya. Kunci tidak. Kunci tidak, oke. Sesat ya Pak ya. Bapak tahu kitab apa ini? Siran apa ya? Oh, saya nggak punya. Nggak punya. Bapak punya, download atau beli? Saya beli biasanya di Surabaya, di Ampel. Nah, Bapak ini punyanya Iya, macam-macam ada. Ini Darul Falah, ada Mubarak Furi, ada penerbitnya banyak. Tapi kisahnya sama. Sirah itu nggak ada sirah doif. Nah, iya. di sini kita coba lihat. Ini data yang sering saya pertanyakan kepada teman-teman ya, teman-teman Islam. Bapak pernah tahu tentang surat Al-Buruj ayat 48 Pak? Ini di dalam kisah Al-Quran. Iya, terus? Surat Al-Buruj ini artinya surat gugusan bintang. Nah, kisah dari surat Al-Buruj itu berbicara tentang, ini panjang ceritanya ya, berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada, lihat ini, ajaran, kebaca nggak? Iya, terus. Trinitas. Nah, cerita di sini, ini adalah orang-orang Kristen yang ada di daerah Najran. Ini daerah Najran. Mereka memiliki ajaran Trinitas. Tolong diingat dulu Pak Bu Dami. apa nih? Lanjut. Ya. Di sini dikisahkan mereka menganut ajaran Trinitas dan dikatakan di sini jadi dari sanalah asal usul agama Kristen Najran. Ya. Siapa pemimpin mereka? Pemimpin mereka namanya Abdullah bin Asamir, seorang Kristen. Abdullah Asamir punya guru namanya adalah Faimiun. Ya. Nih. Gurunya Faimiun. Dan Faimiun juga mengajarkan ajaran yang sama kepada Abdullah Asamir. Ibadahnya hari apa? Ibadahnya Abdullah Asamir adalah hari apa nih? Ini hari apa Pak kira-kira? Kan hari kan Minggu. Ini membicarakan kekristenan ya? Orang ya, Kristen ya? ada ceritanya di dalam sirah. Ada ini zaman sebelum Muhammad. Ada kisah di mana orang yang beribadah pada hari Minggu, dia percaya akan Trinitas, dia mempertahankan imannya, dan suatu ketika, ini dulu Pak, sebentar. Di suatu ketika, ini tadi ya ajarannya ya. Di sini ada satu ketika ada raja yang namanya Dunuwas datang ke Najran, membawa pasukannya dan mengajak orang-orang Kristen Trinitas tadi itu masuk ke dalam agama Wahyudi, serta menyuruh orang-orang untuk memilih salah satu dari dua hal. Kamu masuk ke dalam agama Yahudi atau di Buniyani. Ya, saya nggak berani nyebut karena kebenak nanti. Akhirnya orang-orang Kristen Trinitas tadi mengatakan nih, yang saya bold kuning, mereka memilih lebih baik di Buniyani daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Ya, jadi ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Yang mana Kristennya adalah ajaran Tritunggal, Trinitas. Nah, Dunuas, raja Yahudi tadi, menggali parit untuk mereka, kemudian dia membakar sebagian dari rakyat Najran
Kristen Trinitas tadi dan membuniani mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang Kristen Trinitas Najran tadi yang dia buniani jumlahnya adalah 20.000 jiwa. Ini abad keberapa bang? Ini, bang? Abad keberapa ini bang kejadiannya? Tahun 523 abad Muhammad lahir tahun. Oh setelah ini ya, Yesus sudah nggak ada ya? Iya. Iya. Oke. Setelah Yesus naik ke surga 6 abad. Nah, tentang Dunuas, raja Yahudi dan pasukannya, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Muhammad. Ayatnya apa? Binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit. Tadi yang membuat parit Yahudi apa Kristen? Yahudi. Yeah. Yang berapi. Ya ini makanya kalau Anda di Islam, di pesantren Anda akan diajarin cerita tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang berada di dalam parit. Orang-orang yang ada di dalam parit berapi. Ya. Ya, ini menceritakan Wahyudi yang menggenosida ini ya. Wahyudi yang menggenosida orang Kristen, orang Kristen Trinitas. Ya. Bahkan orang-orang ini bukan dongeng. Ini orang-orang ini ada dan menjadi santo di kami. Kami peringati mereka, dan yang pemimpinnya kami peringati, namanya adalah Santo Aretas. Santo itu adalah orang yang pasti memiliki teologi keimanan sama dengan kami. Gak mungkin kami mensantokan orang namanya Arius, Nestorius, gak mungkin. Muhammad gitu gak mungkin. Tapi orang yang punya teologi dengan kami sama satu gereja. Nah, lucunya di sini, ketika mereka duduk di sekitar, sedang mereka menyaksikan yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Nih lihat Pak, orang beriman ini agamanya apa Pak? Kalau orang beriman agamanya tauhid. Berarti kalau 500 tahun itu setelah Konsili Nisia berarti bang ya? Loh ini apa? Ya maksudnya ini kejadian kan 500. Nah, Konsili Nisia kan itu menetapkan Tritunggal itu pada abad keempat kan? Nggak ada ya, Tritunggal kan? Abad keempat Pak. Matius 28 ayat 19 itu kata-kata Yesus langsung. Tapi yang jadi pertanyaan, ada sebagian denominasi tertentu bahwa Tritunggal itu dicetuskan di Konsili Nisia bang. Itu yang makanya saya bingung nih. Bapak tahu tentang konsili apa? Yang ngomong gitu. Ya itu mencetuskan Tritunggal itu. Itu melawan bidat, atau mencetuskan. Bukan. Nanti aku jelasin itu. Bukan itu. Karena di zaman Hawariun. Nanti aku jelasin. Berhasil bentar Bro Kicil. Saya bisa buktikan Tritunggal dalam kitab Perjanjian Lama itu ada. Saya bisa buktikan sekarang. Jadi jangan bicara Tritunggal itu baru dicetuskan pada konsili itu melawan bidat, bukan baru dicetuskan Trinitas. Jadi melawan bidat, contoh oneness, nah itu salah. Itu ajaran yang salah, yang menyimpang. Yang benar itu seperti Trinitas ini nih. Makanya dibuatnya pengakuan konsili rasuli. Gini. Karena kalau saya pernah dengar dari komal-komal ada kekristenan. kok jawabannya Itu seperti itu. Mungkin denominasi tertentu ya. Kok denominasi Kristen ya udah Kristen. Nanti aku jelasin. Memang Sabar dulu lah yang lain. Gini loh, selesaikan dulu Prof Meta ini apa narasinya gitu loh, baru ditanggapin, gak usah lompat ke sana kemari. Gitu loh Pak Hasim. Lanjut Bang Meta. Kalau memang katakanlah, saya ngikutin narasi Bapak aja. Kalau memang Trinitas itu adalah doktrin dari Konsili Nikea, maka jangan-jangan Allah juga pendukung Konsili Nikea. Karena dia mengatakan orang yang Trinitas, saya ngikutin aja narasi Bapak loh. Orang yang Trinitas di sini ibadah hari Minggu itu adalah orang yang beriman dan mereka tidak menyiksa. Yang menyiksa apa? Yang menyiksa orang Wahyudi tadi kan? Menyiksa siapa yang disiksa? Siapa yang disiksa? Menyiksa orang-orang mumin. Siapa lagi mumin di sini? Trinitas tadi kan? Iya. Tersebut, melainkan karena orang-orang Trinitas tadi, Kristen Trinitas Najran tersebut beriman kepada, kok jadi macet sini? Beriman kepada Tar. Jadi macet nih. Ada Edis TV masuk kayaknya. Kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah, yang saya bingung kan, kenapa orang Trinitas disebut sebagai orang mukmin, Pak, atau orang beriman? Coba Bapak tanggapin. Bang, dari atas dulu Bang. Dari atas dulu.
aku coba meneliti dulu ini. Makanya Pak Hasim ketika lagi dijelasin tuh Pak Hasim Enggak, yang itu bang, yang 36-nya. Ini loh Pak Hasim, jangan terlalu nafsu membantah. Enggak gini, saya mau mencoba meng-cross check dari jawaban teman-teman Kristen itu kok beda-beda gitu loh. Nggak ada beda-beda. Ini Kok beda? Allah yang menjawab. Beda. Ini Allah yang menjawab. Iya, asumsi Bapak terlalu jauh. Kristen mana? Oneness itu bukan Kristen, Pak. Mereka gak punya gereja. Nanti kita Mereka bahas bukan itu. Kristen. Kita nanti bahas itu. Ini kita selesai. Allah menjelaskan. Nah, iya, maksudnya dia pernah gini, saya pernah mendengar di Komar bahwa Jangan murid-murid pakai Yesus pernah itu mendengar tidak dong. Jangan dulu ke situ. Anda paham nggak sih ini kita lagi bahas apa? Ini kita lagi bahas sirah data sirah yang ditunjukin Prof Meta. Anda tanggapin sesuai yang dibahas ini loh Pak Hasim. Iya, sabar Kak Greg. Enggak, Anda nggak Sabar. nyambungnya. Bukan nggak nyambung, saya tuh pengen meng-cross check jawaban dari teman-teman ini kok beda-beda. Enggak, kita nggak bahas itu. Anda gini loh Pak. Anda setuju nggak data sirah ini? Data sirah ini menunjukkan bahwa ada ini trinitas itu. Coba. Trinitas. Iya, saya Karena gini, saya tuh pakai logika Karena gini dulu. kesimpulannya nanti Pak. Kalau Bapak nggak setuju, Bukan Saya- masalah setuju nggak setuju, Bang. Jadi gini, ini kan Bukan. kejadian abad ke-5, kan gitu. Kita sepakat dulu ini. Ini kan abad ke-5. Iya kan? Sedangkan Konsili Nesia itu kan abad ke-4. Saya mau cross check lagi nih. Hawariun murid-murid Nabi tentang konsep Trinitas itu tidak ada disebutkan konsepnya itu di Alkitab. Gini, berarti Dalam pengajarannya. Gini aja Pak Hasim, jangan bertele-tele. Gini aja. Kalau memang itu buatan, kenapa Allah setuju? Enggak, Allah saya mengatakan orang yang percaya bukan, saya nggak menuduh buat. Orang percaya Trinitas itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, betul nggak Prof Meta? Itu kan betul. poinnya. Ini yang jadi pertanyaan. Karena kesimpulannya gini, tadi saya udah kunci bahwa Bapak ini mengatakan orang yang percaya Trinitas adalah orang sesat. Setuju ya? Karena saya bilang orang benar nggak? Tidak, dia bilang. Nah, maka Iya. kalau Bapak mengatakan seperti itu, Allah dan orang-orang Kristen, ya ingat ya, orang-orang Kristen dan Allah adalah adalah oknum yang diprank oleh 1 Yohanes 5 ayat 7. Berarti Allah juga kena prank 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Karena dia mengatakan Trinitas adalah orang beriman. Selesai kan? Nangkep ya? Iya, gini Bang, Anda dapat poinnya kalau ini kejadiannya abad pertama. Paham maksudnya Bang? Nggak masuk. Dari kematian Yesus sampai kejadian ini itu kan ada rentetan panjang. Nah, di tengah-tengah itu terjadi namanya Konsili Nesia. Nah, saya mau coba cocokkan apakah penganut Trinitas itu diajarkan sama murid-murid Yesus. Saya coba mengkaji lagi nih konsepnya itu di mana. Saya belum ketemu ini konsepnya pengajaran dari murid-murid Yesus ini tentang Trinitas. Matius 28 ini di-mute dulu. Matius 28 ayat 19 ya. Itu penulisnya Rasul Matius loh. Kok bisa Anda bilang nggak ada? Dan Rasul Yohanes pun juga dalam kitab Injil Yohanes itu jelas Yesus itu menyatakan dirinya sebagai firman Allah, anak Allah yang menyatakan Allah Bapa itu gitu loh, tanpa pun ada ayat yang Anda klaim mau Anda bilang apa kayak itu nggak akan membuktikan bahwa doktrin Trinitas itu adalah buatan manusia. Yesus memperkenalkan itu gitu loh ketika dia datang. Poinnya itu Anda mau kemana? Artinya standar begini, standar ganda begitu kan? Standar ganda juga dia juga meragukan perkataan Allah yang mengatakan orang-orang Kristen Trinitas, orang-orang Nazarene itu adalah orang-orang beriman atau orang-orang mukmin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda juga Betul itu, poinnya itu. Allah yang ngomong. Aku bisa jelaskan ke Bapak. Mungkin Bapak penasaran kenapa ada kata Tritunggal di dalamnya atau Trinitas. Nggak usah itu dulu Kicai, jangan kemana-mana. Ini kan kita lagi bahas datanya Prof Meta. Kita harus gini loh, di ruang diskusi kita harus menghargai yang menyajikan data gitu loh. Anda Pak Hasim dari tadi bawa narasi pun pakai data AI gitu loh. Sekarang gini, Anda setuju nggak poinnya Allah pun mengatakan orang yang apa namanya Trinitas. Trinitas itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Enggak lah. Anda terima nggak itu dulu kita clearkan?
Enggak lah. Kalau menurut perspektif dari keislaman, saya nggak setuju. Oh, itu Ibnu Hisham Gitu. yang nulis sirah. Iya, maksudnya gini bang. Oke. Makanya kenapa saya tanya ini kejadiannya di abad keberapa? Gitu. Tadi saya tanya. Ini semakin menarik. Oke, ini semakin menarik ya. Teman-teman kan premisnya Kristen anti Tritunggal. Islam anti Tritunggal, Kristen Tritunggal. Nah, sekarang teman-teman Islam, saya tantang di bawah, bisa nggak menunjukkan apa maksud dari kisah surat Al-Buruj 4-8 itu? Selain kisah yang saya paparkan, meskipun tulisan tadi itu adalah tulisan dari ulama Islam sendiri yang namanya Ibnu Hisham. Silakan. Atau Pak Hasim juga bisa tunjukin. Kisah apa itu sebetulnya? Bang, surat Al. Nah, suratnya aja dia nggak tahu, Kak Gret. Iya, kan saya itu nggak berdasarkan asumsi bang. Saya kan mesti lihat data dulu gitu loh. Gitu bang. Makanya gini bang, aku itu kalau berdialog pasti saya mengedepankan logika. Al-Buruj Pak, Al-Buruj enggak gini loh, kasihan yang nyimak. Orang jadi bingung arahnya kemana. Larinya jangan konsili Nikea. Makanya kenapa saya tanya ini abad keberapa kejadiannya? Kalau misalnya dari abad kedua atau ke-1 itu dapat poinnya. Aja, Pak. Ya udah, sekarang gini, saya minta Bapak, bisa nggak Bapak dengan jelaskan pakai AI Bapak itu, kisah surat Al-Buruj itu cerita tentang apa? Kan Bapak Ayat berapa bang? AI terus kan? Ayat berapa tadi? Ayat 7 dan 8. Bentar ya. Ya, kita tanya itu dulu ya teman-teman ya. Ya itu dulu. Silakan. Nah, tadi sama kayak itu loh ya kan udah clear. Lanjut Bang Meta. Ya, jadi biar clear nih. Seandainya saya bohong, nah kan kebukti nih. Oh, berarti si Meta cuma mau cocok logi aja tentang Tritunggal. Saya bawa data Islam loh. Kalau saya bawa data Kristen, kalian nggak terima, wajar. Nah, sekarang data Islam lain yang mana yang kalian mau bawa tentang surat itu? Silakan. Ya shalom ya Bro Bevan dan Bang Titan. Shalom Bang Titan. Salam. Salam Bro Bevan, Bang Titan. Nanti kalau udah clear, iya kalau udah clear kalau mau nanya tentang konsili, tentang bidat-bidat Kristen, silahkan gitu loh. Kita selesaikan dulu topik ini yang data yang dibawa Prof Meta ini. Gitu teman-teman. Silakan Bang Titan. Sini konteks sejarahnya, ayat ini menggambarkan peristiwa di mana orang-orang kafir menyiksa dan membantai orang-orang mukmin karena mereka tidak mau meninggalkan iman mereka kepada Allah. Kaum kafir ini membangun parit dan membakar orang-orang mukmin yang menolak untuk murtad. Jadi ini kan kejadiannya yang umat-umat Kristen yang disiksa sama Wahyudi ya. Ayat 8, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin ini hanya karena orang mukmin ini beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan terpuji. Di sini tidak disebutkan Tritunggal. Oh, itu orang mukminnya agama apa tuh, Pak? Kristen. Berarti orang Kristen mukmin dong? Ya, jadi Kristen yang tauhid itu beriman hanya kepada Allah. Mungkin itu ya. Karena ini tidak disebutkan beriman kepada Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa. Tidak disebutkan itu. Loh, tadi saya pakai data Islam, Pak. Saya nggak asumsi, Pak. Iya, saya nggak pakai data Islam, tapi ternyata data Bapak sama-sama Kristen. Oke. Iya. Maksudnya gini, saya lebih percaya kepada perkataan Tuhan saya langsung. Bahwa Tuhan saya itu tidak ada sekutu yang setara dengan Dia. Itu sudah menggugurkan Tritunggal udah. Lebih parah lagi. Nggak ada, Tritunggal tidak berbicara tentang itu. Cuma saya bilang gini, kalau Bapak tadi mengatakan orang-orang Najran, ini beda lagi ya. Berarti Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu nggak setara. Jangan menyimpulkan dong, nggak boleh dong. Kalau kayak gitu saya pakai Al-Hijr ayat 6 aja terus. Enggak, maksudnya bahasanya saya kaget gitu loh. Dibilang bahwa tidak setara, Tritunggal itu tidak setara ketiganya. Atau gimana? Saya gini, ketika saya mendengarkan komal-komal kekristenan, maaf Bro Hasim, itu beda-beda jawabannya. Enggak Bro Hasim ini dari tadi kita ini kan gak ikut diskusi, ini kan diskusi Bro Hasim dengan Pak Prof. Tapi Bro Hasim ini dari tadi tuh klaim entah dapat klaim dari mana, lalu seolah-olah Kristen itu seperti itu. Gitu loh, padahal Bro Hasim bilang dia di koma, ya kalau komanya Mikana ya wajar, dia kan bidat Pak. Atau enggak, makanya saya tanya kan Bang Ozad, saya mau tanya di Tritunggal itu setara apa enggak gitu loh. Makanya tadi bilang enggak setara loh, makanya saya kaget. Oh, berarti ada jawaban lain. Tritunggal itu bukan saya kejar lagi, boleh? Ya silakan Prof. Saya kejar lagi. Bapak menolak bahwa orang-orang tersebut itu yang mukmin tadi itu percaya akan Tritunggal ya?
Betul ya? Betul ya Pak? Halo? Pak Hasim? Jangan limit Pak. Tadi aku mute soalnya. Bentar, sorry. Ya. Di sini memang tidak Bapak disebutkan setuju? Tritunggal Oke. di kontekstualnya itu. Ya. Oke, anggaplah Ibnu Hisham salah. Saya kejar terus. Anggaplah Ibnu Hisham tadi salah dengan menulis Trinitas adalah orang yang beriman. Nah, Bapak tahu nggak tadi orang Kristen itu ada di mana, Pak? Lokasinya? Diterangkan aja. Oke, orang Kristen yang Bapak bilang beriman tadi, Bapak tahu nggak itu lokasinya di mana? Kekristenan apa itu? Nah, Iya, terus. Najran, Pak, Najran. Najran, astaga. Betul ya? Oke. Jadi itu Kristen, aduh. Ya udah jawabannya Najran, Pak. Udah ya, terlalu lama. Nah, Bapak silahkan lihat di dalam Al-Imran, Asbabun Nuzul, Al-Imran ayat 61. Jadi ayat ini turun karena ada perdebatan orang Kristen Najran dengan Muhammad. Bapak tahu ayatnya tentang mubahalah? Dia lagi parkun, ada telepon bentar katanya. Ya mungkin sambil menunggu Bro Hasim itu Pak, Silakan. banyak Pak Andromeda. Lanjut aja Pak Prof sama Pak Andromeda. Itu tadi kayaknya mau ngebantah juga tuh. Ya, mungkin Pak Andromeda setuju nggak kalau itu adalah orang Kristen yang disebut sebagai orang mukmin tadi? Ya, salah lah. Nah, tuh. Terus apa penjelasan dari Bapak? Penjelasan dari saya, simple aja. Di Kisah apa yang ada di balik ayat itu? Surah Al-Buruj ayat 4. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Yang membuat Ya, yang membuat parit agama apa tuh? Binasalah orang-orang yang membuat parit. Di sini dalam kurung, yang membuat parit ini adalah para pembesar Najran di Yaman. Agamanya? Nah, para pembesar, nggak tahu agamanya apa ini. Para pembesar di Najran. Belum selesai. Ya. Silakanlah yang lain, teman-teman. Silakan yang lain. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Kira yang naik lebih tinggi padahal itu. Para pembesar Najran di Yaman. Oke, kita lanjut ke ayat 5. Yang berapi Enggak, poinnya jadi maupun apa kayu itu? bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Nah, di ayat 7 ini kan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di sini kan ini yang Anda identifikasi sebagai Nasrani Bani Najran kan? Jadi di sini terhadap orang-orang mukmin, orang-orang mukmin di sini bukanlah Nasrani Bani Najran yang di surah Ali Imran yang Anda sebutkan tadi, enggak connect. Oke, orang apa jadi? Coba. Ya orang yang beriman, Iya, jadi agamanya mereka adalah pengikut Nabi Isa, orang-orang Kok bisa jadi? Hawariin. Waduh. Mungkin udah meninggal, Pak. Asam lambungku makin naik nih, denger-denger yang Derita lu lah. Kalau ada gantinya ganti aja lah. Ini kan terhadap orang-orang mukmin Anda. Kena kuasa Tuhan kau kan? Ini selamat malam coach. Selamat malam coach. Ini guru ini, jadi kita bisa diajarin nih. Coach, pelatih. 1, coach. Udah ninggalin Komal dia. Udah muter kelamaan. Sip. Selamat malam Sip. Halo Sip. Muter dia muter. Di tempat kakak muter ya? Tempat udah masuk. Gimana Pak Hasim? Udah masih teleponan? Nelpon ketua AI Pak. Menurut informasi dari intelijen, Pak Hasim ditelepon Kristen Najran. Atau Bang Joanji lah dulu, kita refresh dulu. Bang Joanji dah sabar loh 1 jam nunggu kita loh. Oh iya benar. Bang Joanji. Bang Juanji dari Selamat tadi. malam Bang. 1 jam dia nungguin. Juanji itu yang permainan itu ya, yang dijadikan film itu loh, yang masuk ke Juanji.
Oh, Silakan Bang. Iya, Abang maaf dari nih. Kristen atau Islam tadi? Saya Kristen, Prof. Ini Kristen mumpung ada kan? Prof. Oke. Iya, mumpung ada Prof Meta nih pengen nanya ini, Prof. Mohon maaf ya kalau keluar dari topik pembicaraan. Tanyalah. Iya, ini kan bentar lagi kita saudara kita umat muslim kan merayakan Idul Adha tuh. Idul Adha. Ya kan, hari raya kurban. Nah, yang pengen saya tanyakan nih kepada Prof Meta bahwa ada nggak fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa yang sebenarnya dikurbankan itu adalah Ismail, ya kan? Sedangkan di kitabnya umat Kristen maupun Yahudi, baik di Septuaginta sama Masoretik, itu yang hampir dikurbankan kan itu Ishak, ya kan? Nah, makanya saya di sini pengen tanya nih ke Prof Meta nih yang mungkin punya pengetahuan lebih dan data-data yang bisa dibilang bukan dari kitab wahyunya agama masing-masing lah, tetapi mungkin bisa menyajikan data-data yang faktual gitu. Kira-kira sebenarnya yang hampir disembelih itu kira-kira siapa, Prof Meta? Apakah Ishak atau Ismail itu, Prof? Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau yang hampir disembelih itu jelas Ishak. Bukan gara-gara Alkitab. Bukan gara-gara Alkitab. Saya justru gara-gara Islam. Saya yakin. Kenapa? Muhammad itu kan penggantinya namanya Abu Bakar, khalifah pertama, sahabatnya. Khalifah Abu Bakar punya pengganti namanya Umar. Ya, Umar digantikan sama Utsman. Nah, Muhammad punya sepupu namanya Abu Hurairah. Nah, teman-teman Islam silakan buka tafsir dari surat As-Safaat ya, kalau nggak salah itu yang tentang kurban. Menurut Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Abu Hurairah. Siapa yang mau disembelih waktu itu? Jawaban mereka adalah Ishak. Yang mengatakan Ismail itu adalah ulama-ulama baru kemarin sore yang masih ingusan, masih makan disuapin. Tapi bayangin, circle terdekat Muhammad sendiri mengatakan yang hendak disembelih itu adalah Ishak. Berarti Muhammad sendiri kemungkinan ngomong apa? Gak mungkin Muhammad memberikan pemahaman yang jauh berbeda daripada Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar itu bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga kedua-duanya mertuanya. Itu aja. Dalam Islam sendiri itu emang Ishak. Jadi ulama-ulama yang memang ulama yang lama-lama malah mengatakan itu memang Ishak ya, Prof ya, bukan Ismail ya. Iya, bahkan bukan ulama, itu khalifah tadi, sahabatnya Muhammad langsung, sepupunya Muhammad. Langsung. Nah, yang baru-baru ini memang Ismail. Nah, itu kenapa? Karena memang saya udah bilang, premis saya, Islam saat ini bukan Islam ajaran Muhammad dan bukan ajaran Allah, tapi Islam ajaran ulama-ulama. Yang penipu itu ulama memang. Ketipu ulama. Tadi saya udah bilang, dalam Islam, orang Islam percaya Isa nggak disalib. Sementara ayatnya tadi saya udah nunjukin, Al-Imran 55, Al-Maidah 117, An-Nisa 159, Tafsir Ibnu Katsir malah mendukung. Ya kan? Lah sebetulnya mana yang benar? Gitu. Islam sekarang masalahin 1 Yohanes 5 ayat 7. Lah Allahnya sendiri adalah pribadi yang kena prank berarti dari Johanen koma. Berarti bodoh juga dong Allahnya. Gitu. Karena Allahnya mengatakan orang-orang Trinitas adalah orang mukmin. Lah lucu. Orang Islamnya bilang Trinitas kafir. Allahnya bilang Trinitas mukmin, orang beriman. Kebalik sekarang Islam itu. Berarti justru yang ikut konsili melawan bidat ini Allah ya? Iya. Saya yakin Allah hafal pengakuan iman rasuli. Yakin saya. Jangan-jangan Allah tuh Santo Subhanahu wa Ta'ala, Pak Prof. Santo Allah ya. Oh, boleh tuh kita kasih nama ya. Nanti akan ada muncul Santo Allah. Jana suci Allah. Iya. Allah Besok Kristen. ada itu namanya Bang. Tunggu aja Bang. Santo. Berarti Prof, terkait Abang Idul udah Adha berikrar. ini, Prof, berarti terkait Idul Adha ini ada miskonsepsi, Prof ya, bahwa siapa yang dikorbankan itu bisa dibilang keliru ya sebenarnya, Prof ya. Ya karena kita di Indonesia itu mazhabnya banyak kan Syafi'i. Oh gitu. Syafi'i ya, pemahaman Syafi'i aja nggak kenal Muhammad gitu kan. Sementara Abu Bakar, Umar ya sahabat Muhammad, sampai ngambilin batu ceboknya Muhammad. Oke, sorry baru gabung teman-teman. Tadi saya nggak pembicaraannya apa kan nggak dengar gitu. Ini saya mesti nutup kerjaan dulu ini. Jadi gini teman-teman,
Tiba-tiba ketika tiba-tiba ya maksudnya closing nih. statement. Tapi aku pengen masuk Silakan, komal yang ini lain, lagi, silakan. Bang Prof. Saya salut, saya di sini itu belajar juga gitu, Bang Prof. Saya suka dengan Anda menjelaskan narasi seperti apa, meskipun itu tidak masuk, tapi tetap saya menghargai perbedaan perspektif lain gitu loh dari teman-teman tentang mengkaji. Enggak masalah sih. Saya suka gitu loh. Nggak ada. Nah, dari tadi kita itu berdiskusi, tidak ada namanya merendahkan lawan bicara. Itu yang saya salut di komal ini gitu. Dan saya berusaha untuk jujur. Ketika saya nggak tahu dan baru tahu dari sumber itu, saya harus belajar. Jadi gimana nih? Source-nya itu. Jadi gini teman-teman, sumber primer saya di keislaman yaitu apa yang dikatakan oleh pencipta langsung, itu yang saya pegang gitu. Apapun perkataan manusia ya, dari Islam, dari Kristen, ketika saya coba cross check dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa saya lebih percaya dengan apa yang difirmankan Allah. Ketika ada orang Islam, ngaku-ngaku Islam, bilang bahwa Trinitas ini adalah mutlak benar. Nah, saya cross check lagi dari sumber primer saya di keislaman, yaitu apa? Firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mengatakan bahwa tidak ada sekutu dan tidak diperanakan, tidak punya anak, dan dia sudah mengultimatum siapapun yang mengikrarkan Tritunggal ini itu adalah dosa terbesar yang bakal tidak diampuni. Nah, makanya saya lebih memegang apa yang difirmankan oleh Tuhan gitu teman-teman. Ketika berarti kamu nggak percaya ini orang Islam loh. Nah, itu tidak akan mengurangi keimanan dan akidah saya. Begini Pak, karena itu perkataan manusia gitu loh. Ya minta maaf, saya gitu, mau teman-teman. uji. Saya ini terakhir aja disingkat, saya mau uji statementnya Pak Hasim gitu kan. Ya, saya punya waktu cuma 10 menit ya, karena saya harus tutup. Ya, silakan Bang Mozart. Bang Mozart, silakan. Jangan buang kotoran terus disuruh nggak apa-apa, bos. Kita saya mau uji. Ini saya sambil kerja soalnya. Iya, nggak apa-apa. Orang punya kesibukannya. Jadi begini Pak, menurut Pak Hasim, Al-Quran itu firman Allah atau tidak Pak? 100% firman Allah. Firman Allah itu menurut Pak Hasim kekal atau tidak? Ya pasti kekal sampai akhir zaman. Oke, jadi ada berapa yang kekal Pak? Hanya satu. Allah itu Al-Quran itu cuma satu. Satu Allah tambah satu firman Allah, ada berapa yang kekal Pak? Maksudnya? Kan tadi kan Bapak bilang tidak ada yang setara dengan sampai Allah. Akhir zaman. Ya, karena Al-Quran itu bakal dihapus di akhir zaman. Bentar. Tadi kan berarti Bapak tidak ada yang setara, gitu kan? Lalu Bapak tadi baru mengeluarkan juga statement bahwa firman Allah itu kekal. Nah, jadi ada berapa yang kekal di dunia ini gitu loh? Firman itu kan perkataan dari Allah langsung. Perkataan Allah itu berada di dalam Allah atau di luar Allah, Pak? Itu kata-kata. Firman itu kan kata-kata dari Allah langsung. Iya, kata-kata dari Allah, paham. Jadi kata-kata itu ketika keluar dia masih kekal kan? Iya. Nah, iya kan? Artinya kan firman itu, kata-kata itu kan keluar, berarti udah terpisah. Sorry, saya ralat. Oh, ralat. Jadi Al-Quran ini salah satu tanda kiamat. Al-Quran ini bakal dibinasakan. Nah, gini. Gak ngomongin Al-Quran, yang ditanya sama Bang Mosat itu firman Allah itu kekal atau tidak. Itu aja jawab. Iya, firman kalam Allah lah, kalau enggak ini kalam Allah. Al-Quran itu bakal ada sampai akhir kiamat. Enggak, saya bicara kekal Pak. Kekal ini firman Allah ini, firman Al-Quran ini maksudnya saya konfirmasi itu kan memang berasal dari firman Allah. Jadi saya nggak bahas Qurannya, artinya perkataan Allah itu, kalam Allah itu yang Bapak bilang di dalam itu kan ketika dijawantakan Allah kan keluar firmannya gitu kan. Nah, ketika keluar itu kan berarti udah terpisah dengan Allah. Nah, yang keluar itu kekal atau tidak Pak? Gini, ketika Allah berfirman bahwa Dia Maha Perkasa, Maha mengetahui sesuatu, berarti itu menunjukkan bahwa firmannya Dia itu kekal. Paham maksudnya, Pak? Paham, iya paham. Ya firman, kan, tidak mungkin di suatu waktu menjadi tidak maha mengetahui kan gitu. Ya paham, saya paham. Artinya firman Allah itu kan keluar dari Allah kan? Iya, keluar dari itu sebagai kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ketika firman itu keluar dari Allah kan berarti sudah tidak di dalam Allah lagi kan? Bentar. Saya ingin menalarkan apa omongan Anda ini. Bentar. Ya, jadi begini Pak, saya mempermudah. Jadi
Artinya Allah itu punya kalam nggak dalam dirinya? Dalam artian apa? Kalau menurut Anda, Bang Masa? Artinya kan sifat Allah itu kan punya kalam. Artinya Iya, Allah itu bisa berbicara kan? Allah itu mempunyai firman, gitu kan? Kalam lah. Nah, jadi sifat Allah yang adalah kalam itu adalah itu melekat dalam diri Allah atau tidak, Pak? Tidak melekat? Ya pastilah. Ya pasti melekat kan? Salah melekat. satunya ya 99 namanya itu. Betul lah. Terus? Ketika Bapak menyembah Allah, kalamnya ini ikut tersembah atau tidak? Loh, kita kan menyembah Allah aja. Iya, paham. Bapak menyembah Allah, di dalam diri Allah ini kan ada kalam Allah. Nah, gini Bang Mozart. Di kacamata kekristenan, firman itu kan jadi daging. Jangan kalau di ke situ, Islam, jangan ke situ, Pak. Jangan ke situ. firman Saya nggak- tidak ada saya mengenal nggak- itu. Tidak ada mengenal firman itu harus disembah. Nggak ada. Saya nggak ke situ. Ini kan saya bahas kalam Allah. Bapak dari tadi konfirmasi pertanyaan saya, kalau kalam Allah itu benar berada dalam diri Allah, gitu kan? Iya. Allah mempunyai sifat kalam. Nah, ketika Bapak menyembah Allah, sifat Allah yang kalam itu ikut tersembah atau tidak? Ikut tersembah, maksudnya gimana ya? Saya mencoba Balik ke yang tadi apa itu kalam Allah itu kekal atau tidak. Kalau dia bilang firman Allah itu kekal, artinya udah fix. Yang kekal ada dua selain Allah. Iya, maksudnya kalam Allah itu kan ada membicarakan sifat-sifat Allah. Kan gitu. Iya. Ada yang membicarakan, ya gini, Al-Quran dikatakan Kalam firman. Allah gini loh, Pak. Bentar, Mbak Gret. Jangan dipotong dulu. Bukan, Jangan dipotong dulu. Fokus. Kalam Allah. Iya, ini saya mau menjelaskan ini. Kalam Allah itu salah satu sifat Allah, bukan? Gini, di dalam Al-Quran itu disebutkan juga sifat-sifat Allah. Itu firman Dia. Sudah. Ini paham sampai sini kan? Izin teman-teman ya. Ini Jadi antara jadi gini, sebentar, saya tahu, paham Pasim, bahwa sebentar. firman Sedikit aja, apa sedikit pengertian aja, firman di Pasim. keislaman dan kekristenan itu Iya, pasti iya, beda. Oke, nggak apa-apa, beda. Gitu. Antara zat Allah dengan kalam Allah sama apa beda? Ya beda lah, Bang. Beda. Zat Allah kekal nggak? Firman itu perkataan, kalau zat itu Allah sendiri. Saya nggak. Ya udah, zat Allah itu berbeda dengan firman-Nya. Zat Allah itu kekal kan, betul? Ya, kekal. Firman Zat Allah Allah itu juga kekal. kekal, betul? Ada dua yang berbeda dan kekal, betul? Maksudnya ada dua itu, satunya apa, Bang? Macet. Bukan macet, gini loh. Pengertian firman dari kacamata kekristenan dan kacamata Islam itu Kita berbeda. nggak bahas definisi, Pak. Kita nggak bahas definisi. Zat Allah. Gini loh, Pak Hasim. Ini lagi dibahas itu iman kamu. Jangan nyebrang ke Kristen. Kenapa harus nyebrang ke Kristen terus? Kamu jawab berdasarkan iman kamu, Pak. Lanjut. Muter-muter dari tadi. Bukan muter-muter, Iya, Kak. poinnya- Maksudnya saya itu pertanyaan Kan tadi- yang dilontarkan ke saya itu saya mencoba mencerna ini, gitu loh. Karena Iya, kita apa? makanya, Islam runut ya, itu kita cuman runut hanya ya, kita menyembah runut. zat. Iya, Bukan benar. menyembah firman. Kita runut dulu ya, Pak. Antara firman Iya. dan zat itu berbeda. Clear, kita kunci dulu. Firman dan zat sama-sama kekal, betul? Enggak, saya tarik ucapan saya. Oh, ada. Oke, gimana? Zat kekal, firman. Karena dikatakan Al-Quran itu bakal diangkat oleh Allah, No, iya, jadi bakal firman dihapus. Itu kekal apa enggak? Itu menjarang tanda-tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat seperti itu. Jadi Al-Quran ini Firman tidak diangkat. kekal ya. Firman nggak kekal. Berarti makhluk. Sifatnya, kan di firman itu ada sifatnya Dia. Iya, Pak. Iya, anggap deh sifatnya atau asma. Kan ada zat. Ya, Asmaul ada Husna, asma, ya. ada sifat, ya kan? Itu selalu melekat kepada dirinya sendiri, kepada Allah. Beda nggak SWT. dengan asma dengan zat, beda apa tidak? Beda. Beda. Kan itu Asmanya kata-kata. Kekal nggak? Sebentar, kekal tidak asma ini? Kalau sifat-sifatnya enggak. Kalau sifat-sifatnya kekal. Sorry. Oh, kekal. Jadi Iya. ada dua yang kekal tetapi berbeda antara zat dengan asma. Gini, boleh saya jelaskan ya. Macet. Al-Quran itu adalah firman Jawab aja dulu, Allah. Pak. Kan Jangan gitu. kemana-mana. Iya, ini Jawab aja saya dulu. Ada saya dua coba yang kekal, coba tapi menjelaskan. berbeda. Iya, Bro. Saya coba menjelaskan ini supaya Anda tidak miskonsepsi. Iya, jawab Jadi dulu, Al-Quran baru penjelasan, itu- Pak. Dijawab dulu baru penjelasan. Ada dua yang kekal tetapi berbeda.
Ya makanya saya mau jelaskan firman Quran firman Iya ini apa loh. tidak? Gini loh, kalau iya jelaskan. Bukan kalau masalah tidak, iya atau jelaskan. tidak, makanya penjelasan dulu baru Anda ngerti. Paham maksudnya? Sorry, Bisa gini. dijawab intinya, Pak, ya. Ini Mau mutar tadi dulu gitu ya. ketika teman-teman Mau mutar menjelaskan, dulu. saya tidak pernah namanya memotong. Supaya Sudah, apa? silakan. Biar saya paham utuh. Tapi ketika saya mau Silakan. menjelaskan, Udah pergi tutup pekerjaanmu. Selamat malam Panji Mutiara. Ya, selamat malam. Iya, Bapak Islam Kristen, Pak. Muter-muter. Saya Islam. Ya, silakan Pak Panji. Pergi tutup kerjaan dulu Pak Hasim ya. Ya, halo. Jahat kali. Jahat kali. Jangan lupa cek AI. Dia nggak Lagi ngerti semangat loh dia imannya. jelasin. Bentar, Pak Panji ya. Dia itu nggak ngerti imannya sendiri tapi sosokan naik ya kan, mau bilangin Tritunggal ini ajaran apa baru ada abad keempat lah, abad ke inilah. Ilmu kalam aja kamu belum ngerti kok. Nanti kamu nggak muter gasing kemana kemari. Silakan Pak Panji Mutiara. Pak Panji, dibuka mic-nya Pak Panji. Muter-muter kayak gasing. Ya, silakan Pak Panji. Ya, saya ulangi, ini judulnya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi yang dibahas kok bukan ini ya. Kita lagi bahas Trinitas tadi, Pak. Oh, bahas Trinitas. Wah, Trinitas berdasarkan sirah Nabawiyah. Ya, di dalam kami kan nggak ada Trinitas. Terus yang kita jadikan topik itu apa? Yang kita jadikan topik apa? Yang dijadikan topik itu kenapa di Al-Quran nggak ada kata tauhid, Pak? Tidak ada kata tauhid. Iya. Ada Ya, nggak memang. kira-kira? Nggak ada. Loh, terus nemu dari mana tuh kata tauhid? Ya, dari doktrinasi Islam. Di mana tuh? Oke, doktrinnya bisa kita temui di mana tuh? Ya, dari pelajaran lah. Pelajaran Jadi apa? dalam iman Islam itu Allah tauhid, Allah yang Iya. esa. Iya, dari pelajaran Ya, mana? tidak ada tuh yang namanya tauhid, nggak ada. Tapi doktrinasi ada di dalam Al-Quran. Oh, Yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Nah, esa itu adalah bentuk tauhid. Kalau kata tauhid memang nggak ada. Tapi Allah yang esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi begitu di dalam tauhid Islam itu. Kalau kata tauhid nggak ada. Tapi penjelasan tentang tauhid itu ada. Berbeda dengan di Kristen, ya maaf, perbandingannya begitu. Saya menyadari kalau Kristen itu ada Tuhan roh, Tuhan ini dan sebagainya. Yang menyadari. Siapa Pak yang menjelaskan tauhid, Pak? Yang menjelaskan tauhid siapa? Bang Meti. Ya Allah sendirilah. Di mana? Bentar kali. Jadi tadi surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Tapi nggak ada kata tauhid di sana, Pak. Ya nggak ada. Al-Baqarah 163 juga itu tentang keesaan Allah. Nggak kata tauhid, Bang. Kata tauhid. Kita fokus ke tauhid dulu. Ya, tauhid itu adalah sistem yang dibuat oleh para ulama untuk kita mengenal Allah. Allah.